perjuangan tak pernah selesai. Seperti perjuangan warga Dusun Anggrek, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjuangan mereka dalam aksi merebut kembali hak atas tanah garapan dari keserakahan rezim Orde Baru. Ini hanyalah satu kisah dari berbagai rentetan cerita heroik petani yang didampingi Bitra Indonesia. Masyarakat bawah selalu rentan dengan kemiskinan. Petani Indonesia adalah kaum yang kalah, terutama sejak kegagalan revolusi hijau di sekitar tahun 80-an. Nah, sebab itu kami melihat ya, bahwa revolusi hijau itu sendiri sebetulnya tanpa diimbangi dengan traditional wisdom atau local wisdom ini gagal. Tapi pertanian itu sendiri dari realitas yang kita lihat di lapangan bahwa ternyata yang menjadi petani pada tahun 80 itu juga sudah mulai ya, terdegradasi ya. Artinya terjadi perbandingan yang terbalik antara banyaknya mahasiswa pertanian, bahwa yang jadi petani itu tetap aja bukan yang sekolahan gitu. Ya. Jadi yang jadi petani itu misalnya karena ada orang merantau dari kampung ke Jakarta, setelah di sana gagal, pulang kembali dan dia menjadi petani. Atau juga di desa karena kalah bersaing dengan kawan-kawan yang lain yang sudah merantau, dia menjadi petani. Akhirnya kita berpikir pada waktu itu tahun 80-an, siapa nanti yang akan menjadi petani di tahun 2000-an ya, kalau SDM pertanian ini ternyata mengalami kemunduran terus. Dilatar belakangi kondisi carut marutnya kehidupan petani dari ketidakberdayaan saat itu, sekelompok orang muda dari dalam kampus, yakni Sukirman, Wahyudi, Sabirin, dan Suwaldi berinisiatif menurunkan tingkat ketergantungan petani kepada pemerintah menjadi sebuah kemandirian lewat sebuah paguyuban yang mereka bentuk. Jadi pada waktu itu Indonesia mengalami kesulitan ketergantungan pembangunan dari pemerintah. Karena pada tahun 70-an kita booming penghasilan devisa dari minyak bumi, sehingga pembangunan lebih banyak didominasi oleh pemerintah secara top down. Oleh sebab itu kami dari aktivis-aktivis muda yang ada di kampus-kampus di Medan ini pada waktu itu mulai mengisi ruang kosong itu dengan istilah kami tidak lagi berdiskusi ya, di kafe-kafe atau di warung-warung atau di kampus, tapi kita mulai menjala permasalahan di masyarakat ya, dan dari apa yang kita jala dari masyarakat itu kemudian kita coba olah ya untuk bisa sama-sama menjawab persoalan ya, daripada ketergantungan masyarakat itu menjadi kemandirian. Nah, kami mencoba tidak langsung masuk ke hal-hal yang teknis, tetapi membangun pemikiran yang liberatif lah gitu ya, pemikiran-pemikiran kesadaran dari kesadaran penyesuaian menjadi kesadaran perubahan. Jadi langkah-langkah taktis yang pertama yang kita bangun adalah membangun hubungan baik dengan masyarakat desa. Jadi kita gambarkan itu pondasinya membangun hubungan baik, kemudian kita mendengar dengan masyarakat desa, kemudian kita mengungkapkan ya, kepada masyarakat desa, kemudian melakukan analisa bersama-sama, baru membuat perencanaan bersama-sama, dan puncaknya melakukan aksi bersama untuk menjawab permasalahan di pedesaan dan pertanian, dan baru yang terakhir kita melakukan evaluasi secara bersama. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pendampingan terhadap masyarakat petani awalnya banyak menemui kendala, baik soal kepercayaan kapasitas hingga ke persoalan fisik. Salah satunya, Suwaldi punya cerita itu. Jadi memang kita boleh tanya beberapa saksi hidup yang masih ada, dan mereka ya tidak terlalu yakinlah dengan saya yang masih cukup muda, kurus, ya saya kecil, ya pokoknya pada saat itu kita duduk bersama-sama, tapi setelah beberapa bulan kita sama-sama mereka, kita belajar, kita
mencoba melakukan pendidikan penyadaran, dan ternyata mereka punya keyakinan, mereka punya keberanian, mereka punya kemampuan, dan upaya itu kita buktikan. Dalam perjalanannya, Bitra atau Bina Keterampilan Pedesaan diakte notariskan menjadi yayasan pada 31 Januari 1992. Gerbong Bitra kemudian semakin ditambah orang-orang muda energik, di antaranya Sebastian Saragi, Job Rahmat Purba, Listiani, serta Rusdiana. Bitra semakin getol melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia di pedesaan di wilayah Sumatera Utara. Penguatan melalui kelompok-kelompok masyarakat jadi ujung tombaknya. Tidak sekedar itu, Bitra juga bagai rumah demokrasi bagi para mahasiswa. Program mahasiswa marginal merupakan bagian kepekaan di dunia pendidikan anak bangsa. Di bagian ini, mereka membentuk usaha mikro dan simpan pinjam bagi mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi, namun memiliki kecerdasan secara intelektual. Tetapi di program mahasiswa marginal sendiri, terutama ketika masuk ke dalam Bitra ini, saya mendapatkan banyak hal, tidak hanya sekedar program ekonomi dari mahasiswa marginal ini, tapi di situ saya belajar soal kaderisasi, tentang kita menjadi bagian dari masyarakat sipil, tentang kita mengenal bagaimana melakukan sebuah kerja-kerja advokasi untuk masyarakat pinggiran dan kemudian masyarakat yang pada saat itu terampas hak-haknya dari hak ekonomi. Saya mengenal sangat jauh dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Bitra itu karena pertama berbicara tentang mahasiswa marginal, tentang usaha kecil, ya, dan yang akhirnya membuat saya itu terlibat di dalam forum daerah UKM Sumatera Utara yang kemudian mengantarkan saya menjadi Ketua Presidium Forum Nasional UKM. Iya, memang waktu itu Bitra dijadikan tempat berbagai diskusi-diskusi yang dibangun. Mahasiswa lain selain waktu itu kita Pors 5 memang menjadikan Bitra sebagai salah satu rumah demokrasi. Demi menjawab kebutuhan petani yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, Bitra Indonesia terus merangkum programnya dalam 4 program utama yang hingga kini menjadi kegiatan tetap, yakni program advokasi, community development, research, dan ICT. Di dalam program-program community development itu ada beberapa sub-sub, ya. Yang pertama adalah pengembangan pertanian polikultur, lalu ada pengembangan pertanian organik, lalu ada juga kredit union, dan juga ada pengembangan kesehatan alternatif. Program pengembangan masyarakat merupakan program utama Bitra yang merupakan gabungan antara program pertanian dan ekonomi rakyat atau peningkatan perekonomian keluarga, peningkatan pemahaman gender dan partisipasi perempuan, serta pemasaran produk pertanian. Semuanya bertujuan mengurangi ketergantungan petani kepada pemilik modal dan penguasa. Mendorong agar para petani itu mengenal lebih dan juga bisa ikut terlibat dalam proses-proses bisnis. Bisnis dalam hal ini tentu saja adalah ikut secara langsung memasarkan biji-biji kakao yang mereka hasilkan setiap minggunya. Muara akhir dari apa yang dilakukan dengan berbagai macam pendekatan ini tentu saja meningkatkan taraf hidup ekonomi petani. Ya, mereka punya potensi lahan yang cukup, mereka tinggal di satu daerah yang cukup subur, dan lalu kemudian mereka tidak jauh ya bertempat tinggal dari kota, sehingga sebetulnya potensi-potensi yang mereka miliki kalau itu kemudian bisa dipertemukan ya dengan para pihak yang juga membutuhkan
produk-produk yang dihasilkan oleh petani, tentu itu sesuatu yang sangat ideal, dan kalau itu bisa terjadi dengan secara baik, ya secara fair, tentu saja pada akhirnya kita berharap agar upaya-upaya ini bisa meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi dari petani-petani yang menjadi dampingan dan menjadi mitranya Bitra di daerah ini. Karena kalau ekonomi tumbuh dengan baik, tentu saja persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh setiap rumah tangga petani itu dengan lebih mudah itu bisa dikelola, bisa diatasi. Program advokasi adalah program pendampingan petani dalam pembelaan hak-haknya yang berkaitan dengan hukum. Program advokasi yang bersifat litigasi dan non-litigasi ini dilakukan melalui pendidikan rakyat, kampanye kasus-kasus tanah rakyat, kampanye isu agraria, membangun jaringan dan studi banding. Pada awalnya memang Bitra lebih fokus kepada advokasi konflik tanah yang melibatkan antara petani dengan para pekebun-pekebun besar dan juga para petani dengan pihak-pihak lain. Tapi pada akhirnya belakangan ini advokasi kita mengkombinasikan lagi dengan advokasi kebijakan. Ya, Bitra Indonesia sepengetahuan saya adalah counterpart untuk kehidupan masyarakat perdesaan pada umumnya dan petani pada khususnya. Dan saya kira sejak 2005 ya saya berkecimpung dan terlibat dalam isu-isu petani yang diinisiasi oleh teman-teman Bitra Indonesia. Perjuangan melalui advokasi, kampanye-kampanye terhadap hak-hak petani dan reforma agraria yang kita gelindingkan sejak lama, saya kira pada taraf tertentu memberikan pengaruh yang signifikan. Kebetulan saya mengenal Bitra sudah sangat lama. Banyak aktivis Bitra yang terlibat di berbagai jaringan yang baik nasional maupun internasional. Saya kira yang saya kenal adalah Bitra banyak sekali mengalokasikan waktu dan sumber dayanya di dalam pemulihan keberdayaan masyarakat, baik yang menyangkut pengembangan ekonomi maupun pengembangan pendidikan kritis di masyarakat. Nama saya Franciscus Ginting, tinggal di Desa Namo Pinang, salah satu peserta dari sekolah lapangan yang didampingi oleh Bitra. Nah, sebelumnya secara umum kan petani coklat itu di daerah kami sini itu setelah ditanam biasanya tinggal serahkan kepada yang maha kuasa aja. Jadi sekarang selama ada pelatihan dari Bitra itu kami sudah mengerti bagaimana cara memupuk, cara perawatannya, termasuk untuk pemberantasan hama yang tentunya kami harapkan ke depannya untuk peningkatan produksi kami. Selain kasus tanah, Bitra Indonesia juga sangat peduli dengan terjaganya lingkungan hidup yang akan memperkuat daya dukung terhadap keberlanjutan pertanian. Saya kira capaiannya adalah Bitra berhasil mengembangkan model polikultur sebagai salah satu pendekatan untuk peningkatan pendapatan ekonomi petani dan juga sebagai pendekatan untuk melestarikan atau mengkonservasi lahan-lahan kritis di sepanjang daerah aliran sungai di dataran tinggi Kabupaten Deli Serdang. Untuk pengembangan program pertanian organik, Bitra sudah berhasil mengembangkan puluhan hektar tanaman padi, padi organik di Kabupaten Serdang Bedagai dan juga Kabupaten di Deli Serdang. Untuk menghindari daripada tanah itu longsor, jadi butuh untuk tanaman. Jadi menyadari besarnya peran serta dalam membangun kesadaran masyarakat, Bitra Indonesia melakukan berbagai usaha komunikasi massa. Pendirian radio komunitas Mitra FM berawal dari kebutuhan beberapa kelompok tani terhadap media informasi yang murah dan efektif.
Setelah sebelumnya ada tabloid Momen dan majalah Hanura, kemudian majalah Bitranet muncul sebagai media pendidikan bagi kelompok dampingan Bitra Indonesia. Majalah ini hadir per triwulan dengan laporan-laporan yang bersinggungan dengan isu-isu strategis dan isu dari masyarakat dampingan. Majalah ini menjadi tempat masyarakat berekspresi dengan menuliskan pengalaman dan kegiatannya yang sangat baik untuk dibaca dan diadopsi kelompok lain. Training Center Sayum Sabah atau TCSS yang terdapat di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang merupakan dedikasi Bitra Indonesia terhadap pertanian dan lingkungan. Di sini merupakan fasilitas bagi petani dan masyarakat umum untuk belajar pola pertanian selaras alam dan polikultur. Hingga sekarang, TCSS menjadi satu tujuan ekowisata yang masih siap menerima tamu dari berbagai kalangan. Bitra Indonesia boleh dikata bagian awal tonggak berdirinya lembaga swadaya masyarakat di Sumatera Utara. Lebih dari 20 tahun melakukan berbagai kegiatan pendampingan terhadap rakyat kecil. Sebagai sebuah LSM, programnya terus berkembang. Dituntut memiliki program dan kegiatan yang bersifat sinergis dan realistis demi terciptanya ruang aktualisasi dan konstruktif bagi pengembangan masyarakat. Jadi saya kira berbahagia masyarakat Sumatera Utara dengan kehadiran Bitra yang selama seperempat abad ini tanpa lelah melakukan berbagai kegiatan yang saya kira intinya adalah melakukan pemulihan keberdayaan masyarakat baik di ekonomi maupun melakukan pengorganisasian. Wah, ini orang-orang muda kok bikin yayasan ya. Biasanya orang kalau sudah kaya, ya, sudah punya kelebihan baru bikin yayasan untuk membangun sosial masyarakat. Ini kok anak-anak muda sudah bikin yayasan begitu. Saya masih ingat itu notarisnya ngomong begitu. Nah, jadi kalau dilihat sekarang saya bersyukur karena ternyata dia masih eksis sebagai sebuah lembaga ya. Masih eksis sebagai sebuah lembaga. Bahkan dia dikenal di kalangan daerah maupun nasional ya. Dia mempunyai publikasi-publikasi baik dalam bentuk buku yang bisa menjadi sumber belajar ataupun studi bagi banyak orang. Tapi ada kerisauan saya bahwa terjadi less of cadre ya. Jadi kita merasa siapa yang akan melanjutkan. Sekarang saya sudah 56 tahun, kalau pakai umur pegawai negeri itu 57 tahun itu udah pensiun gitu ya. Nah, meskipun di dalam berpikir dan bertindak untuk masyarakat tidak ada istilah pensiun, tapi menurut saya secara fisik, secara pikiran pasti menurun. Itu ukuran pensiun. Oleh sebab itu mestinya sudah ada generasi baru yang lahir di Bitra ini. Bagaimana melahirkan kader-kader yang sanggup meneruskan cita-cita daripada pendiri daripada Bitra. Saya tahu bahwa tanpa ada satu manajemen yang baik, ya, tanpa ada kaderisasi, kita khawatir bahwa lembaga sebesar dan seideal seperti ini dia akan mati. Jujur saja memang agak sedih ya melihat Bitra sekarang. Apa mungkin saya jarang baca koran? Saya menilai ada suasana yang degradatif. Pada periode 3 tahun ini Bitra nyaris kehilangan jati dirilah sebagai corong yang bisa menyuarakan ya, isu-isu hak asasi manusia dalam konteks yang
lebih baik ke depan. Misalnya bagaimana kaitan human rights and development, atau bagaimana kaitan pembangunan berbasis HAM. Ini kan konteksnya juga pada perlindungan teman-teman petani. Saya kira teman-teman di Bitra Indonesia perlu diyakinkan, mungkin mereka kehilangan ide tentang hak asasi manusia, ya kita bisa berdiskusi kembali dengan teman-teman Bitra Indonesia melalui Bitra Forum. Kita menunggu undangan dari teman-teman Bitra pada Bitra Forum 2011. Kita saksikan tayangan berikut. Muncul banyak sekali lembaga-lembaga keuangan alternatif seperti Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Dia sebagai lembaga keuangan mikro sangat strategis karena berdekatan dengan nasabah. Tetapi apa yang terjadi dalam pengaturannya, pengelolaan manajemen dan syarat permodalan itu hampir diberlakukan sama seperti pengelolaan bank-bank besar. Bagaimana mungkin kebijakan ini bisa menolong, bisa menjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan penyediaan modal bagi masyarakat kecil. Mengukur keberhasilan Bitra ini tentu saja tidak hanya melihat dari satu aspek saja, tetapi harus melihat beberapa aspek yang lain. Betul bahwa mungkin advokasi konflik tanah itu diidentifikasi sebagai salah satu keberhasilan. Tetapi setelah konflik tanah itu diselesaikan lalu rakyat mendapatkan haknya, nah tanah itu akan dipergunakan untuk apa, itu kan pasti nanti akan bersinggungan dengan divisi yang lain, dalam ini divisi Konbev. Nah kalau dari sejak awal hal-hal seperti itu didekati dengan secara integrasi, maka nanti pada saatnya itu divisi-divisi itu akan berjalan secara simultan. Riset kita yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa memang secara ekonomi masyarakat yang menjadi mitranya Yayasan Bitra di lapangan mengalami peningkatan, dan mungkin nanti kita akan coba lakukan studi lagi untuk melihat apakah ada perkembangan-perkembangan tertentu yang terjadi di tingkat masyarakat. Saya kira Bitra harus membangun aliansi strategis ya, dengan ini sekarang panglimanya adalah politik ya. Tapi dari 40-an partai politik, partai yang mana yang dekat dengan petani saya pun tidak melihat. Semua partai mengatakan dia perjuangkan petani, tapi hanya pada waktu mau memerlukan suara petani saja gitu. Jadi betul, seperti Hairil Anwar katakan, pekerjaan belum selesai. Hingga saat ini, Bitra Indonesia tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan konsisten membangun peradaban bersama rakyat. Kisah Ngatini, petani penggarap di Dusun Anggrek ini adalah salah satu bukti dampingan Bitra, di mana kaum marginal telah mampu melawan ketidakberdayaan itu dan kembali mendapatkan haknya, sekaligus kembali melakoni kehidupan yang lebih beradab di negerinya sendiri. Dan kalau dulunya itu saya jadi buruh tani, nah sekarang udah jadi petani, udah bisa beladang, udah bisa nyekolahkan anak, udah bisa mencarikan pekerjaan anak-anak. Kalau dulu apalagi untuk sekolah masih belum kenal Bitra, bikin makan aja susah.